Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Dua Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Shalom saudara yang kasih Tuhan. Saya berdoa kiranya hari ini saudara punya semangat untuk tetap mengerjakan kebaikan dan melayani Tuhan dan sesama. Sukacita dan kegembiraan melingkupi hari-harimu. Saudara kasih Tuhan, pernah dengar kisah tentang Simardan? Simardan. Oke, kalau yang belum pernah, mungkin ingat kisahnya atau dongeng tentang Malin Kundang. Ya, ceritanya mirip. Bahwa dia menjadi pribadi yang malu punya orang tua susah dan mulai menyangkal dirinya bahwa punya orang dekat dan orang yang membentuk kehidupannya dari penderitaan. Simardan, Malin Kundang, dan hampir semua budaya timur punya cerita tentang orang yang menyangkal kesusahan. Dan sebenarnya ini gambaran umum dari kehidupan banyak orang. Lihat saja. Ada orang pernah mengeluh, dulu waktu saya punya ini, punya itu, banyak teman saya. Tapi ketika saya nggak punya lagi apa-apa, Mang Pendeta, semua meninggalkan saya. Memang benar, ternyata teman ketawa banyak daripada teman menangis. Dan mungkin Bapak Ibu punya pengalaman yang mirip. Tidak mau orang berdekat-dekat pada kita karena kita orang susah. Entah takut dipinjam 100 kah? Entah takut malu bersama orang yang menderita. Tapi orang menjadi bangga kalau dekat dengan pejabat, orang penting, orang terhormat. Karena apa? Ngerasa bahwa dia ikut terhormat. Nah, saya dikasih Tuhan, orang cenderung malu, menderita, dan dekat dengan orang yang menderita. Tapi mari sebagai anak-anak Tuhan kita ingat, bahwa keselamatanmu, keselamatan kita, termasuk saya, adalah Kristus yang menderita, taat sampai salib, mati dan bangkit. Kita adalah orang-orang yang memperoleh anugerah dari penderitaan kesengsaraan Kristus. Karena kematian dan kebangkitannya lah membuat engkau, saya, hidup kita menjadi berharga. Oleh karena itu jangan malu. Jangan malu punya Tuhan yang mengasihi kita dengan sangat amat besar. Nah, nasihat jangan malu ini, itulah yang disampaikan Paulus kepada Timotius yang menjadi nas renungan kita. Paulus tahu sebagai bapak rohaninya bahwa Timotius menangis, mencucurkan air mata dalam pelayanannya sebagai gembala di Efesus. Di Efesus dia berhadapan dengan orang-orang yang sombong dan juga mengajarkan kepalsuan, bukan lagi mengajarkan tentang keselamatan dari Kristus. Dan Timotius menyampaikan kesedihannya kepada Paulus. Paulus tahu penderitaannya. Bahkan lagi ditambah, banyak orang merasa malu yang awalnya mengagumi Paulus, tetapi kemudian karena bulak-balik Paulus dalam penjara, mereka mengatakan, nggak lagi lah dekat-dekat sama Paulus. Sehingga Paulus memberikan bimbingannya atau pastoralnya kepada Timotius untuk mengingat jangan pernah malu menyaksikan Kristus. Karena apa? Karena kasihnya yang amat besar. Terlebih lagi, penderitaan Kristuslah yang menyelamatkan kita. Dan juga karena kasih karunia Tuhan, kita tidak diberikan roh ketakutan,
Tetapi lewat penumpangan tangan itu, Timotius sudah diberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Kekuatan yang nggak dia mengerti, karena kekuatan Tuhan. Dan juga kemampuan untuk mengasihi sekalipun mengalami banyak kesusahan. Dan juga melatih diri untuk menguasai diri dan hidup tertib, disiplin di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, demikian juga pada kita. Saudara-saudara, kita adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan dan telah beroleh kasih karunia itu. Bahwa Tuhan memberi rohnya, Roh Kudus. Roh yang harusnya yang memberi semangat kepada kita untuk memperoleh kekuatan, sekalipun kita lemah. Bahkan di dalam kelemahan, kita akan beroleh kekuatan. Semangat untuk mengasihi dan untuk tertib, tetap disiplin di dalam Tuhan. Itulah karunia Tuhan yang ada pada kita. Sehingga ketika menjalani penderitaan, kasih Tuhan lebih besar. Kita harus tetap disiplin, bukan dalam kesusahan. Sama seperti prajurit yang harus tidak memikirkan yang lain kecuali melaksanakan tugas perintah panggilannya. Atau seperti atlet olahragawan yang memang harus berlatih karena mau berhadapan dengan pertandingan. Dan latihan itu menyakitkan. Atau seperti petani yang harus bekerja keras karena tahu tuayan yang baik adalah buah dari pekerjaan yang sungguh-sungguh. Saudara yang kasih Tuhan, mari tetap teguh dalam Tuhan. Kesusahan kita, penderitaan kita, atau dekat dengan orang yang menderita, yang butuh topangan kita, adalah suatu kehormatan supaya kita melaksanakan tugas panggilan sebagai orang-orang percaya, orang-orang pilihan Tuhan. Justru Roh Tuhan yang akan menuntun kita, memberi kekuatan untuk tetap teguh dalam mengasihi dan menertibkan kita untuk tetap disiplin dengan sukacita menjalani kehidupan ini. Mari, di masa-masa peringatan akan sengsara Kristus, arahkan hati tetap kepada Kristus Yesus Tuhan kita, yang rela menderita supaya kita beroleh kehidupan. Tuhan memberkati.